Wis. Ya. Ini ganti penonton umat. Oke. Ya, penonton kamera. Oke guys, kita sekarang ada di rumah obrolan juburan. Sekarang kita bareng konco-konco dulur-dulur di sini kita mau sharing ngobrol tentang takdir dan sebagainya lah. Udah takdir dan semacamnya. Kita langsung saja mulai dari hakikat atau filosofi dari takdir itu sendiri. Silakan, ada yang mau mengupas dulu, Mas Bagas. Filosofi takdir. Ya, tadi kan sudah ngomong di sana, kita lanjut ya. Oke, oh ya. Tadi juga filosofinya udah tadi dapat. Oke. Ya. Kamu kasih tahu dulu tadi itu ngapain? Ya, Kan beda tak? ya terus ini kita mulai dari. Emang tadi ngapain tadi? Ya tadi kan udah ngomong ya. Oh, iya, Mas Den, kan kita, beda kita channel. buka lagi maksudnya. Oh, Kita iya. takdir itu ya. Lanjutkan Lanjutannya obrolan pertanyaan tadi. tadi ya. Dan apa kan ada tadi kan belum keluar yang utmuni astajibtakum. Oke, nggak boleh. Kan apa ya? Artinya berdoalah padaku. Oh, enggak, kok kabulkan? Ya, pasti akan kan pasti itu hadis itu apa ya? Pasti akan aku kabulkan kan Iya. sebenarnya semua dikabulkan. Semua dikabulkan. Nah, terus kan apa yang kita mau sebenarnya kan semua dikasih. Apa yang kita mau sudah dikasih. Ya. Nah, itu mungkin itu Apakah apa yang kita butuhkan itu ya, dikasih? ya. Cuma kita misalnya kita ini ya, aku pengen jagung ternyata aku dikasihnya selain jagung loh. Tapi tetap dikasih. Tapi dikasih semuanya gitu loh. Nah, terus kan apa kata dirinya kita tidak boleh makan jagung kan sebenarnya mungkin enggak ya. Kan yang ngatur takdir kan jelas yang maha punya takdir itu ya. Artinya Ya kan kalau kita berbasis semua atas kesadaran kan enak loh, kesadaran. Oke. Kesadaran di diri itu kan sudah ada semua ada harga doanya saya tubuhnya tadi lah. Ya. Nah, cuma berdoanya kita kan gini. Selama ini kita berdoa Oke. apa benar-benar doa apa enggak gitu loh. Oke. Ya terus kita dibilang oh takdir gitu kan. Cuma tadi kayak buat alat pembelaan diri loh. Padahal kita nggak berdoa loh. Kan kayak sekarang doa kan kayak bukan doa. Jadi doa kayak apa ya? Membaca bacaan doa gitu loh. Nah terus Cuman melengkapi. melengkapi acara padahal mungkin bukan doa, cuma bacaan doa. Itu kan akhirnya gimana kan kita melakukan segala upaya misalnya tadi ini bikin teh aja kan gitu ya. Bikin teh kan iya, apa? butuh lengkap itu loh. Nah itu buat baca obrolan ya. Oke. Terus kembali ke sana gitu. Oke. Oke. Elaborasi takdir maksudnya. Iya, pasti. Gimana Mas Bagas? Kalau melihat kita berdoa kemudian sedang dikabulkan gitu. Saya memahaminya apa ada ayat tapi intinya saya kan bukan yang mau apa bukan yang kamu inginkan gitu, tapi yang kamu butuhkan. Oke. Jadi ketika aku kepengen jagung kok tiba-tiba jenayahnya muncul gitu, rezekinya muncul. Mungkin tubuh saya ini butuhnya muncul gitulah. Oh gitu. Ya ada kebaikannya. Iya. Dan itu memang ketetapan dari Tuhan. Itu dari Namanya Tuhan. dari Meskipun seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita Iya. inginkan. Meskipun nggak berdoa. Ya, tetap berdoa di sini kalau bicara takdir kita termasuk berdoa nggak berharap? berharap kepada Allah. Ya, Anehnya gini, anehnya. Termasuk doa nggak? ya kalau ya, nanti definisinya bisa berbeda. Kalau berharapan kita bisa mengharapkan kepada siapa Allah. Oke. Iya, iya. Anehnya seperti ini. Berharap bisa kepada orang lain, pada manusia. Gini, Berharap. Ya, terus, Gini Mas Bagas. ya. Anehnya itu seperti ini. Seringkali manusia itu acap kali mendapatkan takdir yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Yes. Jadi Tuhan itu seringkali ngasih sesuatu yang beda. Anehnya di situ anehnya. Bukan aneh sih, apa ya? Aneh. Oke lah, aku aneh ya. Anggap aja Tuhan aneh lah. Kan gitu kan. Misalnya saya pengen A tapi seringkali pasti dikasih B gitu. Apakah Tuhan memang sengaja ingin beda dengan manusia? Dan gitu. Kalau tak menunjukkan eksistensi Tuhan ya. Tuhannya takdir itu memang ketetapan Tuhan yang harus Iya. Justru itu ketetapan itulah yang kemudian bukan berbenturan. Tidak sesuai dengan apa yang manusia inginkan. berarti kan keinginan bukan takdir. Salah nggak kalau manusia menginginkan sesuatu?
aku pengen A, aku pengen B, salah nggak? Kan nggak salah, itu hakiki yang manusia itu hamba, cara hamba. Tapi sering kali Tuhan memberikan sesuatu yang berbeda. Kan gitu kan? Itu tadi seperti contohnya itu. Oke. Saudara Nova bikin teh, Eh. kasih gula, cepet jadi kita kayak kopi. Iya, iya, What's iya. wrong? Kamu yang salah. Iya, iya, iya. Itu kan ampinya teh, bayangannya udah teh kayak warnanya teh. Iya, iya. Hasilnya beda. Dan Tapi- tidak ada proses di sini yang sudah Dan ternyata enak juga sih tadi sih. sebenarnya kan enak juga ya. Artinya maksudnya itu karena kita nggak tahu apa komposisinya seperti gitu ya. Karena kita nggak tahu komposisinya sehingga kan tahu-tahu itu kita iya kayak gitu aja sih. Apakah itu terlalu banyak tehnya? Ya, kalau kita kaji Atau lagi memang kan tehnya itu memang Iya. dari jenis daun yang berbeda iya, kan? itu kalau dikaji lagi kan harus dengan ilmu tapi apa kalau kita nyata dengan takdir ya seperti itu ada proses tapi kita nggak tahu tiba-tiba aja langsung Oke. itulah kita mau nggak mau ya harus ya terjadi Dan itu maunya Tuhan ya. ya begitu Meskipun seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Untuk menunjukkan bahwa dia itu Tuhan. ya begitu. Berarti kan sikap itu kan Ya, Sombong sekarang kita maksudnya. ada beriman. sikap Makanya Tuhan sombong. Sikap Iya, iya betul. Dalam arti menunjukkan keakuannya. ya itulah. Tuhan itu menunjukkan keakuannya yang Sebenarnya yang yang aku itu berbenturan. yang aku itu manusianya yang ingin seperti itu atau Tuhan yang memang harus Tuhan? Nah. Nah itu. Nah, nanti kalau Tuhan Ya, ngikut kan- kita jadi Tuhan. Ya berarti kan kamu Mau jadi Tuhan nggak? Ya enggak. Ya, Ya udah. Bukan enggak. Tahu dong, tapi kan enggak mungkin. Aku kan bagian dari cipta, bagian dari cipratannya Tuhan. Gimana? Spermanya Makasih Tuhan tahu. kan? Aduh itu kalau udah pengen jadi Tuhan aku lagi mana ya? Udah pengen jadi Tuhan ini. Ya, bukan. Jadi kan, Loh, kan kita bagian dari Tuhan. Ya kan? Bagian filsafat ini. ya bukan. Gimana ya? Etik ya dik. Ternyata apa ya? Ada lagi matanya. Dan takdir itu. Kan Mas Dika, Tidak sesuai dengan keinginan kita. Yang kita suruh keluar. Iya. Kamu misal Wah. keinginan itu dari tafsiran manusia kan takdir itu bukan sesuatu yang manusia inginkan, Iya. tapi apa yang didapatkan itu adalah takdir. apa yang didapatkan itu adalah takdir karena apa sih ya istilahnya? Yang kita dapatkan, yang manusia dapatkan itu ya yang terbaik buat Tuhan, dari Tuhan. Dari Tuhan. Ya, nah itu sih aku ya. Benar. Iya, itu udah pasti yang terbaik bagi Tuhan. Yang kita lagi protes kan acap kali anggaplah itu yang terbaik dari Tuhan itu jadi pada ujungnya manusia suruh terima. Suruh ridho. Tapi selama ini yang Bang Nova ngalami itu baik nggak kenyataannya? Oke. Ya wong wis kadung terjadi otomatis ya udahlah baik kan gitu kan. Kena asli. Tapi kan harapan awalnya kan tidak seperti itu. Enggak, iya. Berarti nggak rela. Meskipun oke lah, anggaplah ketika sudah terjadi, oke ini yang terbaik, oke lah ini terbaik. Artinya itu tadi, memang Tuhan menunjukkan keakuannya dengan berbeda dengan manusia. Itulah seni Tuhan berdialektika kan terhadap hambanya. Aku sih Seni dari itu sudut, seni. dari sudut itu aku masuk dari sudut itu. Kalau mau ridho lah, ridho ya oke udah ridho itu kan terima ya terima. Tapi kan kadang gitu tadi Ini sering kayak ini ranjem. Takdirnya namanya ranjem. Ternyata tempat lain kan namanya temblak. Terus apa tadi? Ya, gledek ada kan. Ya, takdirnya beda-beda juga kan berarti. ya itu makanan, itu makanan. Ya meskipun simbolik loh ya, analogi loh ya. Tapi ya itu tadi soal apa namanya hegemoni Tuhan terhadap hamba. Karena Oke, untuk apa-apa. memahami Islam itu kan ada percaya iman kepada bodoh dan kalau saudara muslim Ya, kita sebagai muslim kan harus percaya itu iman Ya. kepada Allah. Nah ini topiknya Tuhan di agama satu apa untuk universal. universal. Ya berarti coba contohin selain Islam. selain Ya. Islam. Maksudnya biar ada pandangan lain. Kalau Ya saya perspektifnya ke Islam dulu lah ya. Tapi yang lain populeran dulu kan. Kita jabarkan ya. Iya, tapi kita coba berbeda dari persepsi kita masing-masing. Ya, nanti kan kalau yang kalau muslim kan kita beriman. Mau nggak mau di sini kalau kamu yakin kepada Allah itu ada iman kepada bodoh dan Kodar. ketika
sudah ada yang terjadi seperti ini, Ya, ya bagus guys. ambil hikmahnya, gitu kan, ambil pelajarannya kan gitu. Yang diambil pelajaran hikmahnya apa? Ya. Setelah terjadi peristiwa seperti ini, Ya. oh apa aku harus belajar lagi yang benar. Oh aku ternyata usahanya harus lebih teliti, cermat lagi. Oh aku harus relasinya yang baik-baik. Ternyata enggak kok, ternyata Gitu, seringkali bahkan manusia sudah semaksimal mungkin loh. Mungkin. Semaksimal mungkin. Mungkin kata dia semaksimal. Semaksimal mungkin, semaksimal. Udah pol Upaya maksimal. Sampai maksimal. Ya. Untuk ukuran manusianya, Untuk ukuran manusia perspektif dia. Ya, ya. Tetapi kalau kita ngobrol dengan perspektif orang lain bisa jadi, aduh kamu belum maksimal. Harusnya Oke, itu persepsi ya. Tapi makanya posisinya jujur kan gitu. ya terus lagi. nah, enggak. Kita sering kali mendengar kisah-kisah orang yang sudah berupaya optimal, Iya. tapi justru dia malah berantakan. Belakang. Ya, Bungsak-bungsak. ya, Itu lusa-lusa. gimana tuh ya? Saya menganggap bahwa itu upaya Tuhan untuk mengangkat hamba Hah? sekaligus menunjukkan eksistensi Tuhan ya. Kalau saya pikir ketika saya pribadi bungsak-bungsak, Tuhan itu ngasih tahu bahwa kamu belum saat. Ya, Itu. atau mungkin tidak saatnya malah. Tapi selama ini sih belum saatnya. Ya selama ini saya alami ya. Ya, Jadi susah saya pengen ini. Emang belum saatnya punya ya belum. Tapi akhirnya nanti tiba-tiba datang sendiri. sebenarnya sudah saatnya, cuman Kita Tuhan itu belum siap. sengaja, sengaja nanti kayak seperti yang tadi Mas Ras itu bilang di awal. Ketika kita bertemu ke sana, ditaruhlah kopi untuk ya kan menunda itu. Itu kan tadi Mas Ras itu sudah menganalogikan. Masa langsung dikasih kopi, nah dia menunda dulu, nah itu tadi. Jadi bisa langsung dikasih kopi, tapi sengaja Tuhan sudah saatnya sudah, bukan belum saatnya sudah, cuman nanti itulah seninya Tuhan terhadap hamba. Jadi jangan menerima Pak. Jadi nikmati prosesnya lah ya. Nikmati prosesnya kita ya. Bukan nikmat, ya jangan nikmati proses ya, tapi lawan prosesnya. Lawan prosesnya. Benar, Bro. Hah? Gimana Mas Putra? Oh, nek aku kan Tahu aja mau. kenapa ada kata takdir itu kan buat solusi buat orang tuh yang punya masalah. Maksudnya kenapa ada istilah itu kan? Kalau orang ngejalanin tenang aja, dia nggak mikirin takdir, ya lewat aja jalan aja gitu. Maksudnya, Yes. iya maksudnya ada kata takdir itu suatu obat apa ya? Kalau solusi lah, orang pusing, oh ya ada Oh, takdir. ada keluar istilah kata takdir. Buat meredam. Iya, kalau misalnya orang tenang aja, aku mau turun orang dulu ya wis kan berarti nggak mikirin kosakata takdir, analisa gitu loh. Nah itu takdir itu kayak gitu Istilah. Oke. Apa ya? Meredam. Peredam. Cuma istilah aja, istilah. Nah, Oh ini namanya takdir kan iya. gitu aja kan, kan gitu. Sebenarnya kalau orang yang nggak mikirin, nggak pusing soalnya gitu, Ya sudah. nggak terlalu meributkan takdir. Apa Jadi begitulah. Jadi tadi jadi bahan obrolan. Jadi bahan, iya. Kan nggak apa-apa kan. Tapi kalau udah mentok ya, Tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain aja. Kalau orang mau kayak kesimpulan kritis ya, oh kali bahas. Tapi kalau orang yang nggak tahu ya udah lewat. Tapi kesadaran itu perlu dibangun, Mas. Oh, Jangan iya. saja maksudnya loh, bukan kemudian apa-apa nggak usah takdir. Sebenarnya orang yang tercerahkan itu kalau ini di komen Lailatul Qadar katanya gitu kan, orang yang tercerahkan itu. Tercerahkan yang lain itu biasanya karena Sidratul Muntaha ada istilah lainnya itu yang Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu mencapai kesadaran tingkat tinggi. Oh, Kan kita kan gitu. Kita ada oke ada gitu urutnya ya gitu. Nanti ada ini ada ini. mencapai kesadaran tingkat tinggi. Artinya ketika kita lagi merasa tinggi gitu kan, seperti kita sedang mencapai Sidratul Muntaha. Kesadaran tingkat tinggi bukan apa tadi? iya, kesadaran tingkat tinggi itu Sidratul Muntaha. Ya, terus? Ketika Mas Bagas misalnya Lagi tinggi. lagi tinggi Lagi nih, tinggi. di kamar bersama pasangan itu juga Sidratul Muntaha. Oh, Sidratul Muntaha. Kesadaran tingkat tinggi itu kan.
ini versi Kayak tauhid itu. masing-masing. kayak ada gitu sih, kayak ada di jalan tol apa jalan Tauhid itu loh jangan. apa gitu. Kan itu. Loh, saya kan gitu ya, saya kayak dulu kan orang Iya. misalnya nikah nih belum nikah ya kan. Wah dia ekspektasi tentang menikah itu kan wah nanti gaya A gaya B gaya C gaya D lah segala macam lah. Dia menikah jebret malam pengantin, wah si Dratul Muntah ternyata ini seperti Nah ini. itu katanya kodanya di situ loh. Nah kita nih sempat ketika di situ yang tingkat tingginya, kan banyak yang lupa katanya kaum sufi jadi katanya itu. Lupa gimana? Lu saking nikmatnya sambil lupa Tuhan. Justru itu menemukan Tuhan di situ. Kenapa kok menikmat satu nikmatan tapi Tuhan lupa ditinggalkan? Ya enggak kan justru Iya, tapi sampai kesadaran itu dia bisa lupa loh. Itu Justru- karena kenikmatannya bisa melupakan Tuhan. justru itu titik di mana hamba bertemu Tuhan ya, bukan melupakan Tuhan. Iya, tapi bisa kenalin. No, itu justru Besarnya gitu. puncak seorang hamba ketemu Tuhannya, tidak melupakan. Makanya ada istilah bersenggama dengan Tuhan, kan gitu kan? Coba gimana? Bro? Jagung. Lu gimana ini manusia? Oh, jadi kalau kehidupan nanti ketemu Tuhan tuh happy, berarti happy-nya ya udah gitu. Sama kayak Apa? ya, Maksudnya? ya kan katanya kalau kita mati ketemu Tuhan kan happy. Kok dari mati? Ya kayak Oh, iya. Begitu tipe. Enggak betul. Nah, bersenggama dengan Tuhan kan memang lebih nikmat ya. Ya. Dibanding bersenggama dengan bersenggama Mama ya. Ya. Kan kalau kita punya istri yang soleha kan pikirnya bisa panjang gitu ya. Ya. Terus kita lagi pengen itu akhirnya kita apa ya? Ya kalau punya sesuatu malah juga sebentar. Ya kan yang kan ada versi yang lain juga loh. Ya. Orang-orang yang lain Oke. kalau dia kan apalagi ini boleh nikah dia menambah porsi ibadahnya ya. Ya. Porsi ibadah. Oh terus itu loh. Nah kalau kita bersenggama Tuhan kan kita milih dengan Tuhan kan. Ya. Jadi Ya. udah melampiaskan itu kan itu loh, melampiaskan Oke ya. itu sampai ke itunya Ya, seperti itu. ya. Kan nunggu nama gitu loh. Kan ada teman gue ya gitu, kan itu nunggu lagi lama banget. Oh, ini apa dikira sampai mau subuh ya wis ora bisa ya gitu. Ya itu tuh. Ya, Muncrat. akhirnya nggak bercerat kan karena misalnya sama Tuhan gitu ya. Ya. Berarti letak Sidratul Muntaha adalah di mana kita bisa bersenggama dengan Tuhan. Sederhana. Ya. Di setiap keadaan ya. Setiap keadaan Kan bisa main setiap kejadian kan gitu kan. ya, Kalau kita berbangsa katanya sudah berserah diri kan gitu ya. Kan pokoknya dari berserah diri kan kita pakai itu terminologi itu. Berserah diri kan semuanya berserah diri kan itu mencapai itu. berarti waktu Isra Mi'raj itu Mungkin ya. Ya ini juga ya. gimana? Kayak gitu. Respon dong, ya. Iya. Respon dong. Tabrak aja nggak apa-apa. Nah, ternyata kan saya kan tidak ingin ini ya, tapi ada di depan aku makan. Itu Aji Barang punya atau Madiin Aji Barang? Ajib nih. Ada Tapi arang, Barang acim. tapi arang, barang Ajib ya. Arang. ajib barang kalau ya apa? Barang, Silat ajib arang. sama arang bisa, sama ajib sama barang. Hajinya boleh benar. Iya, Barangnya ajib. kalau menjadi dua, anu ya urutannya. Udah punya mata tapi maknanya sama lah ya. Beda. Ajib arang. Ajib sama barang kan beda. Ajib, Ajib kan enak. Ajib. Ajib. Arang kan jarang. Atau arang. Arang jarang ya. Tolong apa ya? Jarang ya ajib. arangnya arang itu ya. Arang kan ajib. Harusnya ajib apa? Aji kan apa aji? Haji. Pusaka. Pusaka. Barang pusaka sih ngaji. Oh. Iya, jadi Arang yang pusaka. Yang paling sederhana seperti itu ya. Mungkin koran dulu di situ banyak terdapat barang pusaka ya. Iya, mungkin. Jadi barang pusaka aji juga. Nah, barang pusakanya aji barang ada di sini. Aduh. Menemukannya di sini. Buah apa kemarin ya? Kita bahas ya buah apa ya? apa sih dah? Buah air. Sida kan jadi banget. Oh, jadi banget. Jadi gua jadi Barangnya ajib banget. Oke. Cut dulu. Sudah lanjut. Apa Lanjut. lagi? Oke guys, kita lanjut obrolan juburan. Apa? Juburan apa ini?
Apa sih? Kita lanjut obrolan juburan dengan Caca Ruca temanya. Sekarang kita mau ngomongin soal Ada satu. akhirat. Akhirat. Akhirat tadi apa ya? Sudah terbuka. Bukan satunya. Sumber neraka. Akhirat. Akhirnya sekarang. Akhirat sekarang. Akhirnya sekarat. Aduh. Akhirat adalah filosofis dari makna Jawa. Akhirnya kita bakal sekarat. Itu menurut apa kawan kita Kang Sito. Coba dijelaskan kenapa akhirat bisa diejawantahkan dengan akhirnya sekarat gitu. Ya mungkin kan satu kesatuan ya, bumi sama yang di sana kan tentang hidup ya. Oke. Ya kita nanti kan hidup kan supaya hidup lagi ya. Ya. Hidup supaya hidup lagi. Iya, kan kalau bermanfaat gitu kan ya. Misalnya contoh yang sini ya, saya kan Jenderal Sudirman. Ya. Jenderal Sudirman kan sampai sekarang masih hidup kan. Nah, Masih nama-namanya masih hidup. Oke, Gitu ya, maka hidup iya, itu kan iya. hidupnya ada gunanya. Karena jasa-jasa beliau selama hidup di dunia, yang kemudian meskipun beliau sudah meninggal, sampai sekarang kita masih mengingat. itu yang mau saya sambungkan ketika bahasanya umurnya bertambah. Ya, umurnya bertambah. Dengan Oke. silaturahim, kita berbuat baik, itu umur makan tambah. Maksudnya umur bertambah itu kamu akan semakin dikenal karena kebaikanmu. Oke. Menuju Umurnya. Berarti orangnya itu aslinya sudah Umur berubah. dalam arti di sini, umur dia hidup tanda kutip dikenang sepanjang masa. Oke. Gitu. Dan itu bisa Tapi itu tercermin dari yang keterangan. namanya takdir. Silaturahmi. Yang namanya takdir yang berubah itu seperti itu ya. Tadi yang kita bahas itu. Ya kalau orang Jadi diem aja di kita- rumah dia nggak kemana-mana, takdirnya dia dikenal nggak? Oke. Gak ada yang tahu. Tapi dengan dipersilaturahmi kemana-mana dia baik, orangnya sopan, jujur dan sebagainya. Dengan bantuan apa? Kan orang tahu. Oh jadi ini. Takdirnya dia masih. Iya, sampai Kan selama ini saya makan ini ya, makan kan seolah-olah ini urusan dunia, Yes. bukan urusan akhirat. Padahal kan Iya, ini satu kesatuan. Supaya saya sehat, ini kan perintah akhirat, perintah ibadah. Ya. Aku harus sebagai manusia kan harus makan. Oke. Itu kan perintah Tuhan. Berarti Ya. kan perintah Tuhan kita walaupun ini aktivitinya kita adalah soal dunia, soal ini, tapi kan ini Menyangkut. soal kehidupan seterusnya. Kita Bukan. menjaga ini loh. Bukan cuma warketok berarti. Soal itu. Hubungannya dengan akhirat di mana soal makan? Katanya apa itu ibadah kan? Ya. Ya, seolah kita pisah loh. Udah dunia atau dunia kalau kita adanya akhirat kan akhirat. Nah, iya, letaknya di Ya, mana? berarti nanti kita tidak menyalahkan takdir. Oke, kita makan pisang. Iya. Letak hubungan makan Ya kita pisang dengan suruh, akhirat kan di mana? suruh makan. Ya. Itu kan suruh makan. Kan bakal kalau kita ibadah kan nanti kan di akhirnya gimana enak gitu kan ya. Itu bukan ada hubungannya, itu cuma mengkaitkan saja sih. Ya ada hubungannya loh. Kalau nggak ada hubungannya nanti kan kita menyalahkan takdir ya. Hubungan Kan kita ada makan upaya. pisang dengan akhirat di mana? Maksudnya itu maksudnya? Kan suruh makan. Oke, manusia Kita disuruh kita makan. kan kita tuh Ya, kita ya, kan pokoknya misalnya kayak ini. kita supaya ibadah, ibadahnya cuma sekedar ke masjid, Oke, ke, ya, ya. ke tempat ibadah, Ya. melakukan ritual itu lah. Oke. Nah, tapi kan kita tidak bisa kita makan pisang kita lupa sama Tuhan. Ah. Kan itu ya. Ya kan? Kalau kita mikir, terus saya lihat pisang terus saya mikir ya kalau di sana itu ada sahabat Ali ya, setiap apa saja kan langsung ingat Tuhan. Dipikir, Yes. ya, ya. Kan itu kecerdasan di situ loh. Awal sahabat Ali sahabat Iya. seperti itu, selalu Iya, dia sih apapun yang dia lihat Yes. selalu dikaitkan dengan Tuhan. Ya, itu kan berarti akhirat kan sudah. Oke, ya. Jadi langsung akhirat itu berarti kan langsung Itu ke apa? bentuk Dia syukur. syukur. Ya kan Islam di situ syukur sama sabar kan. Yes. Ya, sabar iya. kan menunggu itu ketetapan kan ditunda. Sepakat misalnya kan sebenarnya saya mau segera pulang. Ya, Ya sama ini tapi kan kita ditunda tapi kan tetap pulang juga kan. ya. Cuma ditunda ini loh kita ngobrol ini kan bukan karena apa karena kebencian karena di sini kan tetap kan penundaan itu bukan karena kamu tidak suka sama Bukan itu melebar itu tadi. Iya maksudnya itu ya. Iya, maksudnya kan tadi ditunda kan gitu. Enggak tadi akhirnya tuh penasaran Mas Nasdo tuh mengkaitkan antara pisang dengan akhirat. Makan pisang dengan akhirat itu maksudnya itu yang mau dikupas soal itu dulu maksudnya. Aku nyambung. Dan kita tuh tahu maksudnya. Coba, Mas Bagas, gimana? Kalau kan gini ya, saya ini kan saya dapat saya masih kecil kan kudu gawa amal, Oke. berbekal amal soleh. Ya. Jadi orang kita punya amal soleh terus nanti kan akhiratnya kepenak. Ya. Nah,
akhiratnya kan kalau aku memahami, oh, kita berarti mau pindah alam, Oke. kan gitu kan? Pindah alam berarti kan kita hidupkan di sana. Ya, ya. Terus pisahnya di mana? Ya bisa ini kita makan gitu loh. Nah kita kayak muka loh, makan bisa tetap. Oh dari ini kisahnya udah ini ibadah. Oh, Oh, ini kita tumbuh ada Tuhan, ada ini terus ini bisa oh kok bisa seperti ini seperti ini. Kita makan pisang. Kita bisa merasakan ini kan syukur di situ. Kita makan pisang godok sebagai bentuk rasa syukur sekaligus ibadah Iya. bahwa nanti kita meninggal gitu. Ya, karena daripada kita sembahyang, Iya. tapi kita lupa. Lupa apa? Ya lupa Tuhan itu loh. Oke, oke. Ya. Itu konteks yang lain sih. Iya. Pokoknya itu perlu loh kita ritual itu. Berarti kayaknya dengan syukur tadi itu ya makan pisang ya. Artinya kesadaran terhadap apapun itu Kita mau. iya kita maksudnya Mungkin. minum kopi Ya. badannya sehat dan bisa dibaca sama apa ya gitu sebenarnya. Oh. Jadi kita tetap dalam apa satu Satuan ya, frame ya. gitu ya. Seperti yang tadi Saya- kebaikan sahabat Ali itu tadi. Iya saya ngobrol karena tadi aku ngobrol ya fakultas dakwah dalam rangka menyuruh kepada kebaikan. Oke. Semua ada perintahnya. Iya, iya. Jadi ada dasar yang melandasi itu. Jadi yang di rumah sabar ya. Apa tadi? Jadi ada dasar yang melandasinya. Kita minum karena tadi ada niatan. Akhirnya Oke. karena banget memilih ya Allah. Wah. Puji Tuhan. Iya. Gitu maksudnya. Jadi kadang orang makan juga lupa tuh. Suara ketakutan Tuhan gitu. Ya. Ya saking nikmatnya mah. Tapi jangan lantas kita menganggap bahwa orang menikmat itu merupakan Tuhan juga. Nah, itu ada yang beranggapan Gini, manusia mungkin kadang lupa di situ. jangankan dalam sebuah kebaikan kita ingat Tuhan, dalam sebuah kemungkaran pun bahkan banyak yang hamba-hamba yang bahkan ingat Tuhan ketika berbuat mungkar loh. Contoh, maling pun kadang Bismillahirrahmanirrahim lancar, artinya Allah atau mungkin mau bermaksiat atau orang kenangan itu kadang bahkan manusia seperti itu melibatkan Tuhan tidak hanya dalam sebuah kebaikan tapi juga dalam kemungkaran. Berarti salah penempatan. Bukan salah penempatan apa ya seburuk-buruknya Bisa nih mas. dia masih memiliki iman ternyata kan gitu. Masih ingat Tuhan ya. Iya masih ingat Tuhan dalam tanda kutip masih punya iman. Kalau meskipun memang kadang-kadang makanya kadang Bismillahirrahmanirrahim. kemungkaran iya kan. Kalau tidak ingat Tuhan berarti kita tutup berarti ya. Iya Berarti lagi kita kafir ya. iya akhir Lagi kafir. artinya ketika dia sedang berlaku mungkar bermaksiat itu dia masih melibatkan Tuhan berarti kan dia Bismillahirrahmanirrahim. Maling. maling gitu. Bismillahirrahmanirrahim mungkin. Iya. Alhamdulillah ya Allah, alaman ya kan. Iya. Itu gimana coba kayak gitu? Ya ini kan apa diskursus yang cukup unik untuk diingatkan, untuk dispiritualkan gitu. Bahwa mereka-mereka yang berlaku kemungkaran atau mungkin koruptor lah. Coba bayangkan, koruptor sampai ribuan, bahkan sampai triliunan sampai ribuan triliun. Dan Tuhan melancarkan semuanya semua. Itu kan, wah berarti kalau kita masuk dari pintu istidrak itu terlalu kasaran lah ya. Tapi itu kan Tuhan juga mengizinkan mereka untuk meluruskan hal-hal yang mungkar. Artinya, balik ke takdir tadi itu kan, Tuhan memang sengaja menciptakan huru hara di muka bumi sebagai bentuk keakuannya tadi itu. Faktanya kan kemungkaran dilancarkan sama Tuhan. Jadi dia penulis skenario, dia sutradara, dia pemain pemain utama nggak? Sudah poinnya maha kuasa. Oh, iya. Udah kan kayak gitu. Justru itu makanya. Berarti Tuhan kurang ajar. Bisa dikatakan seperti itu, bukan kurang ajar, tapi itu bentuk dari pekerjaan Tuhan. Berarti Pekerjaan Tuhan gabut itu. ya, gabutnya itu. Bisa jadi ya. Lu sekarang kalau dunia tuh nggak ada apa-apa, Tuhan ya ngapain jadi Tuhan kan? Harus ada huru hara, harus ada kafiran, harus ada kemungkaran. Sesungguhnya kerusakan di bumi ini adalah Adalah akibat ulah manusia. Oke. Huru hara ke manusia. Oke, ya betul. Tapi atas persetujuan. Loh, ya ulah manusia. Oh, berarti beda ini dari Banjir kenapa sampai Nggak akan koma, membunuh? berarti. Loh, banjir sampai membunuh. Siapa sih buang manusia? Tapi berdasar approval. nah, bukti-bukti kayak sini Jawa Barat kayak Mas Sukses. Approvalnya kan apa? Approval bagaimana maksudnya? Approval. Artinya Pembuktian bahwa istilahnya
approval yang buang sampah sembarangan itu. Oh, karena manusia ya oke ya, berarti kan manusia itu kan pikirannya kan dibuat dari Tuhan, berarti approvalnya dari Tuhan bahwa di Nah justru di Jadi situ kesalahan gunakan pikiran yang benar. Lo manusia Berarti membuang Tuhan nggak sampah punya sembarangan. kuasa untuk menghentikan itu. Lo manusia dikasih akal otak. Ya. Tinggal manusia punya kehendak. Oke, otak berarti itu digunakan untuk yang benar. semua yang tadi Apakah membuang sampah sembarangan itu benar? Jawab dengan pikiran yang benar. tidak benar. Nggak Oke, benar. Ya ya. sudah. Tuhan punya kuasa untuk menghentikan itu nggak? Apa? menghentikan orang. Kalau Tuhan sih ya berkuasa juga. Lah buktinya masih tetap kotor masih. Ya udah berarti jawab. Oke, berarti jawabannya itu pembiaran dong. Jawabannya pembiaran yang paling mau masuk akal. Itu pembiaran Tuhan. Tuhan membiarkan. Ya karena Jawabannya supaya dari pertanyaan manusia tadi. itu pada mikir. Jadi sadar. Lo apa gunanya digunakan istilahnya otak orang pada mikir? Jadi kita hasilnya ya Sudah berpikir. Sudah baik Tuhan. Sudah berpikir. Lo berpikirnya salah. Ya orang benar dinasti otomatis. Kan belum rampung gitu kan sandiwara bahwa tujuan dunia kamu sandiwara. Kan lagi sandiwara. Itu dengar gila itu. Perang itu. Seperti ini mayangnya ya. Iya. Aduknya itu. Nah itu tadi artinya kan Aja. artinya gini. Malah dijual. Tadi kan kalimatnya kan apa tadi? Diulang tadi Pak dosen. Sesungguhnya apa tadi? Sesuatu yang di muka bumi akibat kerusakan. Iya. Salah. Sesungguhnya itu benar, tapi ada kalimat lain yang sesungguhnya kerusakan bahkan mungkin kemungkaran huru hara di muka bumi adalah campur tangan Tuhan. Atas persetujuan Tuhan. Atas persetujuan Tuhan lah kalau gitu. Aku harus setuju. Iya. Walaupun bilang Tuhan maha kuasa ya, tapi kayak gitu dia nggak berkuasa. Apa emang suka-suka Tuhan? Oh ternyata. Saya aku harus setuju soal Oke, letak tidak sebenarnya di mana? kan Tuhan katanya kan mahal ya. Oke. Kalau soal membiarkan itu menurutku itu kayak buku Saturno yang pernah nulis judulnya Tuhan berkuasa. Oke. Jadi dalam buku itu tuh Tuhan berkuasa. Tuhan pun berkuasa. Berkuasa. Jadi yang dimaksud itu Tuhan itu menahan dirinya sendiri untuk tidak membatasi orang untuk berbuat kerusakan Oke. Ya. Terus supaya ya. di situ ada ruang untuk manusia Ah. yang membereskan itu. Oke, artinya berarti Jadi kalau misal ada kerusakan di bumi itu bukan bencana alam atau bukan ulah Tuhan, tapi itu ulah manusia yang bisa dilawan oleh manusia yang lain. Oke. Misalkan yang hari ini kan ada RUU TNI kan. RUU. Oke. Ya. Kan udah diketok nih. Lari ke situ. Oke. Iya kan? Itu kan perbuatan manusia yang membuat manusia lain untuk apa? Celaka atau merusak negara atau lain-lain. Iya. Nah, itu tugas manusia untuk membereskan itu. Karena manusia diberkahi yang tadi itu akal dan budi. Kalau soal RUU. Jadi peran Tuhan di situ yaitu berkuasa untuk membiarkan itu terjadi supaya manusia yang lainnya bisa membereskan. Kapan berhenti berkuasa? Kapan berhenti berkuasa? Ketika kiamat. Oke. Tadi kaitannya dengan huru hara yang itu ya. Akibat ulah manusia. Ya. Itu jelas justru dari argumentasi Dika itu berbenturan langsung dengan teks Al-Qur'an. Apa? Dah, sesungguhnya kami tenggelamkan, sesungguhnya kami buat bencana dan kaum-kaum terdahulu kan di teks Al-Quran banyak yang itu hak itu dari Tuhan. Iya, tetapi itu kaumnya seperti apa? Ya, justru itu. Loh, itu pada studi kasus apa? Di ayat itu misalkan Oke. petir apa? Itu pada kaum yang mereka mungkin kaum Sodom atau apa? Itu langsung dihukum langsung. Itu Tuhan kasih azab langsung. Oke, sekarang karena gini. sudah melampaui batas. Andaikan situasi itu dulu terjadi sekarang. Waduh, nanti yang dulu kan karena Jadi ya konteksnya yang Dika bilang tadi sebelum ada teks Al-Quran dong, itu akibat ulah manusia sendiri bukan Tuhan dong, kan gitu, kan dia, kan begitu kalau kita ikutin alur berpikirnya si Dika kan seperti itu. Artinya dulu yang terjadi dengan kaum ya, Fir'aun lah, Musa, ya, misalkan ya gitu atau ya. yang lain itu kan berarti akibat. Kebetulan teks Al-Qurannya asik nih buat peringatan. Anggaplah sekarang di Indonesia yang terjadi kemarin ada gempa, ada LA kebakaran tuh. Bisa juga pakai sudut pandang Tuhan juga berperan di situ, bisa juga enggak. Kan gitu. Kan jadi kan kita sesar ucai. Tergantung daya pikir orangnya. Bukan tergantung daya pikir, tergantung
cara kita memandang. sudut pandang, jarak pandang, ukuran pandang. Tapi nanti di spesifikasi lagi maksudnya ke diskursusnya mana kan gitu. Iya, Jadi memang memang- arahnya ke situ. Iya, jadi dari arah sudut pandang tadi yang dikasihkan betul, tapi ternyata benturnya dengan teks, bahkan dengan teks Al-Quran sendiri yang ultinya langsung di Quran kan, bahwa kami atau mungkin aku tenggelamkan, aku apa? Hah? Ya musnahkan, ya betul, itu kan Tuhan langsung di teks Quran loh ya. Cuman itu teks yang berapa ya nanti di Ya banyak lah tentang istilah tentang kalau yang saya pahami untuk ayat-ayat ketika azab sokong dahulu. ketika Nah, azab azab lah. atau hukuman itu datang itu pada peristiwa apa waktu Nah. waktu itu Oke. yang komunitas atau orang tersebut itu sudah bahasanya itu melampaui batas. Oke. Contoh Suatu misalnya saat kayak- juga bisa terjadi di sini. Itu betul, itu yang kemudian seringkali sekarang Ah, banyak betul, ulama-ulama betul. yang Cuma- mengkomparasikan Cuma ayat dengan Al-Quran itu kan situasi sudah sekarang. finish. Karena Betul. Al-Quran itu sudah finish. Yes. Jadi salah ngutip maksudnya. Enggak, bukan Enggak. maksudnya. Kalaupun ada Al-Qurannya nanti kan kasus yang ada di Indonesia suatu saat juga kan ya bisa iya artinya gini Nanti kalau ayat betul. itu Ya. digunakan ketika pas keadaan waktu itu No, bisa iya. bisa digunakan juga Untuk situasi sekarang. situasi sekarang. Ya, Dan itu iya. banyak ulama-ulama bahkan KKI yang memakai teks ayat itu untuk situasi sekarang. Termasuk si Badr juga sering mengkomparasikan ayat dengan situasi sekarang. Kan gitu. Ya karena kan kalau Al-Quran itu dengan Al-Quran, Al-Quran itu adalah dari Islam. Nah Islam kan itu berlangsung sampai kiamat. Ya, iya. Nah kalau Al-Quran sendiri itu udah finish kan, udah di literal, Iya. literal itu. Iya. Sudah finish. Berarti kan kalau ada kerusakan yang melampaui batas yang iya dibilang itu itu kan omongan itu mbak itu nggak mungkin ada Al-Quran baru. Nggak ada. Tapi kita Oh, harus memang- mengkomparasikan yang Lah justru iya. Jadi buat Betul. acuannya yang dulu. Ingat nggak yang pas Iya, kemarin? Benar buat acuan iya aja. kan idina suratul mustaqim kayak gitu ya Ah, rujukannya apa Jalan kemarin? yang lurus kemudian kita juga belajar dari umat-umat terdahulu kan Betul. Ya. Contohnya kayak kelas kemarin surat Yusuf surat 11, Aksyonologi 11 itu kan komparasi juga. Ya kan? Bukan lagi finish, itu kan mau komparasi. Makanya ketika situasi terjadi sekarang, entah itu negara yang tahu-tahu kan seringkali beberapa ulama atau mungkin bahkan kiai seringkali mengkomparasikan dengan teks Quran. Oke, lagi zaman ini teksnya ada, ini zaman ini teksnya ada. Jadi berlangsung, tadi itu berlangsung. tinggal Bukan finish dulu, berlangsung. Bukan finish. ya Coba sekarang tinggal situasi- apa yang akan keluar ini kita belum tahu. Ah, Nah, sekarang- itu kan takdirnya belum tahu. Nah. Berarti kan misal ini RUU itu udah disahkan, Oke. ya kan? Misal itu undang-undang itu sudah dan kita nggak tahu finishnya itu kan belum tahu. Azab, istilahnya kalau di sini ada azabnya ya. Kalau di Nusa ya iya kalau Kalau itu nanti soal Ini debat maksudnya gini, akademis. bukan azab apa sih ya? Kalau RU nanti soal debat akademis. ya gini misalkan ya maka itu bisa menjadi bukan acuan tapi sudut pandang bahwa dimanapun negara kalau lingkungannya sudah akhirnya melampaui batas Akan ada akan ada kerusakan yang lebih Oke. kayak gitu istilahnya Iya, iya, misalkan iya. di suatu provinsi dia masyarakatnya buang sampah semuanya Iya, iya. Kerusakannya udah itu pasti akan banjir pak Iya, iya. Artinya itu kan karena ulah manusia juga Betul, Ya, betul. kayak gitu. Tapi situ Allah kan sudah mengutip melampaui batas Oke, oke. Jadi, Iya, iya. Istilahnya berarti orang yang udah melampaui batas buang sampah sembarangan ya hasilnya itu iya gitu loh Oke. Pasti. Iya. Atau mungkin lingkungan yang apa LGBT apa ya udah pasti hancurnya kenapa ada penyakit dan lain sebagainya misalkan kayak gitu Kalau manusia udah nggak bisa membereskan ya Tuhan turun tangan. ya bukan bahasanya Sudah melampaui ada. batas itu manusia sudah kelewat lah sudah Ya, turun tangan berarti kan. ya Kalau nggak bisa membereskan dan Tuhan dengan sendirinya ya itu dan ulahmu lah itu ulahmu itu kan Sebenarnya kalaupun Itu membiarkan dong berarti. sebenarnya kalau udah dipikir sebenarnya juga kan kita tahu kan akibatnya kan buang sampah sembarangan akibatnya Iya, banjir. iya. Dan sebenarnya kita bisa kan bisa memilih tahu untuk tidak. memilih Iya. tidak kan harusnya. Nah, itu Terus tadi soal yang kayak tadi yang Iya, cuma kan? disadarkan Dari itu. kan iya harusnya Kita kamu udah sudah paham. punya kesadaran lakukan hal yang baik tapi kan nggak mau berarti orang-orang tindakan itu belum tersadarkan. nah maksud saya harus tersadarkan Yang yang baik. baik-baik berfilsafat lebih baik itu Kadang-kadang orang yang sudah tersadarkan itu terbawa akibat apa? Terbawa lingkungan gawa-gawa lah istilahnya. Tergawa-gawa. Gara-gara membawa sampah itu jadi mainnya sih banjiran ya gitu kan. yang paling ironis kan gini, yang paling ironis loh ya.
sadar bahwa membuang sampah sembarangan itu bikin banjir, dia sadar. Terus Itu sudah sadar, Iya, iya. terus Bukan tidak sadar, tapi itu sadar loh. dengan akhirnya membawa sampah sembarangan itu. Iya. Contohnya, Artinya membuangnya itu dalam keadaan sadar gitu. Nah, iya. Bahwa nanti rusak itu sadar. kembali sembarangan sampah kayak kali kayak. Kembali ke asu. Ya, Jangan sampah. Kata-kata kan sudah bicara nih, tapi tidak perbuatan. Atau mungkin sadar sadar bahwa itu bermaksiat ya kan. Misalnya Dika micet nih, sadar, tapi dilakukan Oke. gitu. Itu sadar ya. Gue jadi buka aja. Karena bukan gua cewek kan. Dengan sadar bahwa sampah itu Harusnya ngajak makarnya mari ngomong. ya, Bang. Trigger. Iya, itu, Bang. Berarti ya. Berarti sadar, berarti kesadarannya itu sebenarnya bukan sadar. Dia aslinya bukan sadar. Sadar. Kenapa buang sampah berarti kan nggak sadar. Belum apa ya bahasa Ya, nggak usah tercerahkan, apa-apa. tersentuh. Atau mungkin yang lain atau bermaksiat, berlaku mungkar atau apapun Iya. itu lah ya. Kan sadar dia korupsi, dia sadar bahwa ya saya lewat. Makanya dari kita ngomong di awal Bismillah disyut, Bang. Sadar, tapi kemudian manusia pakai otak pakai hati. Lah itu namanya Pakai hati enggak? apa kaum yang apa dolman jahula apa ya? Kalau Dolman jahula namanya itu. Dolim itu dolime ya. itu sudah pakai otak. Jahil murokap apa murokap apa ya? Dolim sedolim-dolimnya. Itu sudah. Tapi nggak pakai hati berarti. Udah tahu bahwa korupsi ngoplos Ya. pertama premi udah bikin rakyat sengsara ya. Ini ya. Tapi terus, Be. Berarti gini, misal manusia, ini logika ya. Iya. Manusia ke buang sampah di sungai. Oke. Akhirnya nggak banjir. Ya. Kalau manusia buang sampah di sungai, berarti banjir. Ya. Berarti kan takdir Penyebabkan. diciptakan oleh manusia sendiri, bukan dari Tuhan. Oke, ya. Konteks itu iya sih. Iya. Iya, konteks itu iya. Konteks itu iya. Iya kan? Konteks itu iya. Laut seingat pikiran, Oke. ya menjadi kata-kata, menjadi perbuatan kebiasaan karakter wis nasibnya apa? Oke. Kalau buang sampah terus, Ya, omongan wis buang apa lah buang sampah wis Ya. biasaan terus tahu-tahu udah ngampol. Itu iya, itu iya. Kasih kayak kemarin banjir. Ya. Wis. Ya kalau itu nanti selesai obrolan ya. Biar lebih tadi kan Iya. memiliki kan dari itu loh. Memiliki maksudnya dari yang tadi itu. Nah, kadang ya mungkin titiknya di situ. Ya, Antara itu dia loh. sadar tapi dia tidak Sadar. melakukan. Sadar. Apa sebabnya? Itu kan mesti kan Menurutku sih itu dia sadar tetapi bukan apa ya? Manusia itu memiliki naluri iblis juga gitu. Memiliki naluri iblis juga kan ada iblis. Iya. Jadi banyak salah-salah kan. Karena coba sekarang gini misalnya Oh, manusia selalu iblis ya. sadar bahwa yang dilakukan itu membawa kejahatan, membawa kemungkaran atau mendatangkan dosa, tapi dilakukan. Kenapa itu? Nah itu yang Itu kenapa? ya nggak tahu. Karena enak. Ya karena enak, karena tidak bisa menahan rasa atau macam-macam lah kan itu kan. Sadar. Karena watak. Ya bisa karena mungkin Ini sama kopinya habis ada saya juga. Ini ada keriting ya. Nah ini. Sadar dalam mata saya. Saya sadar kopinya habis. Jadi Ya seharusnya kan gitu, sadar kok ya habisnya bikin lagi. ya Tapi kan takdirnya bisa Kan biar nanti kan ini kan Ya. kan ditambah lagi ya, diisi lagi ya. nah, Diisi lagi kan Airnya nanti habis berarti nanti kan jadi pulangnya jadi panjang. panjang. berarti godok lagi nih ya. Iya, Bang. Kalau di Temaya Kasih itu kan godoknya tinggal ke situ cek cetak ini sih kesana-sana banget nih. Kadang saya sadar bahwa itu baik tapi kadang saya malas ke sana gitu. Tapi disitulah pengorbanan ya kan. Nah, Kayak gitu dibilang berkorban kok. Oh, iya. Pahit banget ya. Berkorban ngasih ngomong berarti berkorban. Iya. Bukan saya Sadar melakukan kan belum Saya melakukan. sudah menjelaskan arti pengorbanan, maksudnya. Di situ arti pengorbanan. Gak perlu lah itu tuh benar-benar pamrih kayaknya pengen di. No, enggak ini kan lagi ngomong di situ lagi menjelaskan aja kayak sama Tapi maksudnya hal lain juga sama kan? enggak sama Kayak kayak gitu puasa. pengorbanan loh. Enggak sama kayak kita puasa nih. Ya, puasa kan Menahan. menahan gitu. Yes. Yang dikupas sama itu lah. Ya kalau kayak kan kebetulan rumahnya Tuhan misalnya. Ini kan untuk harganya ini kan Loh iya kan beda. masa Di rumah Mas Kasito Ya, karena lebih letak dapur dengan letak baju itu dekat. Yes. Tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Siapa tahu dia kedatangan kita dia malas tapi dia nggak ungkapin kan? Dan justru itu kita ungkapin makanya. Enggak, maksudnya dia juga nggak bilang ini pengorbanan. Nggak kalau baik itu loh. Itu Sebenarnya biasa gini, ya.
Tadi kan Bang bilang belakang kan Enggak males jauh. males. Kan kita udah bawa kompor. Ya. Oh iya, ada kompor. Oh iya. Itu depan juga ada keran ya kan? Iya. Nah, berarti Berarti nggak terlalu banyak pengorbanan dong. maksudnya Tinggal satu cas. iya, iya dulu kompor di mobil apa? Kan Kompor belakang. kan mau ngirim biaya sama kayak Bisa jalan ya. bisa layani orang ya. Korban adalah ketika kita merasa terpaksa. Iya. Karena kan kalau Betul. pengen makan Betul. jagung kayak gitu. Justru itu aslinya aku mau. Iya. Bebah, tapi misal demi, ya kan? Ada yang paling aneh. Saya pakai puasa, bebah yang puasa, tapi demi kita tahu ini apa puasa? Asli bebah Kalau puasa. kayak demi Katanya bukan demi itu kalau menurut itu ya. Kalau menurut Quran katanya ayat-ayat itu kan lebih untuk ke dalam diri kan. Iya. Kalau misalnya kita ngapain kayak gini loh kan ya. Baik kan? Ini sebenarnya Enggak. kalau puasa loh, soal konteks puasa loh ya. Ini kan juga wajib, wajib juga. Puasa ini apa? Aslinya aku bebah, cuma karena rasa sayang, karena rasa ngajari ya tak ambil gitu loh, nanti loh ya, ini kan aku dulu nih. Sama kayak puasa. Berarti kamu beriman ya. Saya tuh 15 tahun full puasa pun, full puasa. Iya 15 tahun terakhir Ramadan udah loh, Ramadan bukan yang bolong. Itu dari tahun kuliah semester 6 lah. 15 tahun full aku puasa. Aslinya aku mau puasa, tapi ya karena wis kadung. apa udah ngomong? Bukan, ini lagi harus jadi pengorbanan terhadap terhadap Tuhan dari hambanya. Kan ada puasa orang Kan gitu. diomong ya. Bentuk rasanya terhadap Puasa bisa jelek dulu, puasa puasa. Nah justru itu lagi ngomong hakiki mas, hakiki itulah tingkat fungsi pengobrol di situ ya. Ya. Orang kan lebih ke yang udah dibahas sama saya itu kan seringkali manusia pura-pura berbahagia Ramadan datang gitu kan tai kucing ya katanya kan. Aslinya ya mau juga gitu. Aslinya mau juga. Kan kayak gitu kan. Karena rasa mau. Karena mau aneh orang cuma buka puasa juga terus wajib ya terpaksa puasa. Atau ya memang terpaksa gas gitu kan. Karena menjadi terasa cinta terhadap Tuhan. Kalau terpaksa melakukan berarti kan hebat ya. Nah, sama kayak itu. Ya, terpaksa. Sama, iya terpaksa kan. Terpaksa Karena melakukan. terpaksa jadi di sana pengorbanan. Terpaksa. Iya kan? Iya. Gitu, ya. Ra. Hebat, Lain ya, itu. Paling dia. Terpaksa. Kita terpaksa loh. Kayak pengorbanan bos. Korea juga terpaksa. Terpaksa gitu. Ya puasa kan anu halal tapi tidak boleh ini ya di depan ya. Puasa kan ini yang tidak makan tidak minum sih gampang ya. Sing esensi itu menurut kan puasanya yang paling coba kalau nanti ketika apa puasa kan sendiri ya. Sing terdeteksi menurutku ini puasa setelah Ramadan itu loh. Puasa sawal, coba nikmatin puasa sawal. Kan kebanyakan orang kan tapi berbuka. Ya. Nah, kita kok menahan kita puasa gitu. Kayak berat ya. Ya pada malamnya. Iya, karena kita siapnya lebih berhari raya sih. Itu kan imsanya itu loh, mendirikan Iya. untuk pesta hari raya itu loh. Orang lain party, kita makan. Ya kita nah itu kan repot. Nah, kalau kita mau itu apa menjarangkan yang itu rasanya lebih enak. Untuk kesehatannya, paling nggak misalnya kan semua kan caca-caca makanan ya. Kita makan semua otomatis kita main stres kan. Biasanya hari kedua kan banyak orang masuk rumah sakit. Karena tidak bisa menahan itu loh. Semua apa saja opor apa dan sebagainya itu loh. Itu yang berat yang di situ ya. Iya. Masuk ke esensi puasanya tuh. Malah itu lebih maknanya lebih dalam di situ ya. Pengorbanannya lebih dalam. Pengorbanan lebih dalam. Bisa awalnya. Bisa menahan. Tapi kan tetap gak bisa apa ya? Tetap kita tetap gak bisa berpuasa nih prakteknya loh. Tapi satu sawal itu kan ya boleh puasa. Yang usulnya boleh. itu hari apa tasrik apa itu ya? Hari tasrik apa? Hari kedua boleh ya. Hari kedua kan hari kedua. Sampai Satu tok kayaknya nggak boleh. Kan 6 kali itu ya yang soal kali itu. 2 sampai 7 ya. Apa 2 sampai 7? 2 sampai benar benar. 6 hari kok. 6 hari. Boleh berturut, boleh selang-selang ya. Iya. Ketika hari kita barang itu Malah tantangannya kan di situ. Aku tahu, orang tahu. Orang tahu. Coba aja lu. Gue lagi bertamu. Asli puasanya sing abot banget gitu. Nah puasanya iya nih berpuasa kan sing aku lagi kan pengen puasa bareng-bareng ya. Jangan bertamu ya, mau tunjuk ya kan. Anu, saya puasa terus di anu ya disediani ya. Puasa kita harus kudu ngomong. Ada diomong kok, tadi omongan Ini kok. puasa ya.
akhirnya tidak omongan privasi itu orang umbek Tapi nggak bisa mau terus mau pemerintah mau nih ya. Ibadah pamer-pamer naik ya. iya Kan di nama baik. lebih meriang Padahal kan silaturahmi memang diharuskan Oh, yes. baik. Iya, Betulnya kan pada Contohnya begitu. Saling apa itu kalau bisa ketemu kan terus aja langsung Ya walaupun menjadi itu menjadi perilaku puasa kan memang asumsi kan menyadari itu kan yang lihat dari kalau Tuhan pun berpuasa ya. Kita kan puasa harus menahan yang kita inginkan tapi tidak ingin. berarti Tuhan pun nggak melekat ya dia kamar Bisa jadi. bisa Bisa jadi enggak naik menurut gua gitu misalnya kan aku punya anak otomatis kan saya sayang sama anak saya. Segala polanya kan ya dalam rangka saya. Pasti gitu loh. Tuhan menciptakan kita pasti dalam rangka saya. termasuk ngasih azab itu dalam rangka sayang Ini dalam rangka saya. Bisa kita kasih kita yang ngasih azab ke objek yang ngasih azab Iya. dalam rangka saya Saya yakin dalam rangka saya. Untuk mencapai kesadaran diri itu loh. Belum dia itu loh. Jadi Tuhan sebenarnya Semua adalah orang tua kita ya. dia nggak bisa sapinya malah jadi takut sorry ya kalau yang tataran pikir tapi kalau analogi kan malah entitas berarti bukan makhluk nanti malah kan pemikirannya jadi gitu kayak kalau kita aja sayang sama ini ya berarti Tuhan. Gitu. Kalau kita pakai analogi itu ya. iya Kan berpikir ya bisa kan berprasangka baik gitu kan. Kan pakai itu juga pakai Iya, pakai rujukan loh. iya. Kalau kita mau ngawur loh, kita berprasangka drama itu. Terus kan kayak pahala juga sama. Saya kan kayak puasa ketika kita punya anak kecil ya. Puasa sebulan untuk menapit gitu. Tujuannya kan pasti untuk cukupi kan. Tujuannya dia bisa punya kemampuan untuk berpuasa. Kan? Tujuan kan sama ya, mungkin gitu. jadi Tuhan ngasih sesuatu atas berdasar saran apa enggak saran dari siapa apa inisiatif sendiri Tuhannya berarti kemarin kita yang mikir Tuhan gitu loh. Kita mikir bagaimana kita dikasih itu loh. Meridhoi ketetapan Tuhan. Meridhoi ketetapan manusia kan angel. kalau Tuhan bukan saran tapi justru kita Yang ketetapan aku disetujui kamu kan itu juga susah mungkin gitu ya. Disetujui Anda mungkin juga susah. Disetujui institusi juga bisa susah. Karena saya setuju dengan ketetapan Tuhan. Oh, yang sepertinya berarti aku harus bersikap apa? Terus itu enak kan? Oh karena mungkin karena Tuhan seperti ini, wis aku tadi enak. Ini aku tidak harus pulang dulu, aku harus sampai sini dulu, harus ngobrol gitu. berarti masih mungkin ya mungkin bukan pasti Jadi jelas mungkin, kepastian kan berarti jelas ketika kita masih taraf tafsir ya ini jelas oh iya tafsir. tafsir Sangkaan. Pasangan kita, gaya pikir kita. kita harus bisa prasangka baik Iya. Terus nanti kita ketemu lagi, bisa jadi nanti beda lagi kan? Kita masih berjalan menuju gitu loh. bisa jadi jadi buruk bisa jadi Iya, ya kelihatannya setelah kita mungkin sana yang udah pada selesai kan katanya next selesai ini kita berdasarkan apa? Sekedar untuk usia, apa matinya pikiran itu jadi mati raga, jadi hilang kita, apa karena mati fisik kita yang kita tidur makan sembarangan ya, terus menuduh itu Tuhan. Kan semua kan, saya kira semua dari proses itu ya, bukan ujuk-ujuk itu loh. Tiba-tiba dapat apa kan kita dari itu loh. Semua salah kita semua itu loh. Menurutku Tuhan tidak pernah salah. pada akhirnya kita yang salah Ya kita yang salah. Coba direfleksi segala sesuatu. walaupun udah berbuat lurus nih benar tahu-tahu di ujungnya Iya. nggak oke hasilnya Ya, tetap salah kita ya makanya karena kita kan makhluk ya. Kita tidak tahu sih. kita salah ya wajar Misalnya kita sebagai bos ya. Kalau sebagai bos kan karyawannya macam-macam ya. Kan terus kita treatmentnya kan beda-beda antara yang satu, yang dua, yang ini kan beda-beda. Seolah-olah kita marah-marah padahal belum tentu kita marah-marah gitu loh. Supaya dia kerjaannya diselesaikan kan gitu. Terus sama dia ngomongnya beda lagi, sama dia beda lagi, sama dia beda lagi gitu. Kan supaya jalannya ritme itu bukan berarti pilih kasih bukan berarti pilih kasih. Nah, bila pilih kasih kan penafsiran-penafsiran yang tergantung pengetahuan masing-masing. Dikasih Ya penguasanya seperti apa, akhirnya dia muncul tafsir ini kan. menurut saya pilih kasihnya tergantung pemikiran masing-masing orang.
belum tentu benar-benar dikasih. Iya. Maksudnya Itu lain. kalau sudah karyawan kan tidak tahu Makanya belum tahu. isinya si bosnya kan nggak tahu. Nah ini bentuk pengorbanan saya itu. Terus mencet. Masih juga masih. Nih, tuh hasilnya pak. Aja. Aja bisa pecah. Anu bisa pecah. Masih panas nih. encer coba. Oke, kita buang. Ini Itu namanya akhirnya anu nimbal atau langsung tur itu. Tur Hah? Langsung tur itu. Dia kalau niatan ikhlas masih dibahas. Hah? Ya keras sudah diam loh. Bukan. Kalau ikhlas itu nggak usah. Jadi bahan pembahasan gitu kan masih banyak Kalau topik saya yang mau berkorban. Jauh berkorban lah. Berarti enggak? Memberikan apa justru Masih tuh Ini ya. ditutup dulu. Awalnya blok banget. Lah kalau ini kan justru yang kan yang menarik letaknya di situ antara pengorbanan atau ikhlas atau makrifat atau itu dik ternyata ada Makrifat atau makrifat? kalau ikhlas itu makrifat kenapa ya? tapi di atas makrifat masih ada lagi iya bahagia senang itu iya itu di atasnya makrifat misalnya jika datang ke acara sinau bareng masjid itu level lah kelasnya lah apa ini itu level anggaplah itu makrifat ya tapi kalau datang bahagia itu Maya letaknya di atas makrifat Kalau ada perasaan sama sekali. Hah? Kalau ada perasaan sama sekali. itu apa aku belum menemukan istilah itu kan ada ikhlas biasa saja ya. bahagia di atasnya lagi Kan bisa biasa saja. Asal lolos. hah Lolos. ya los berarti los Misalkan aku menyangka bahwa aku datang ke ya Sinau Bareng Masjid itu ya bukan karena rasa nggak enak nggak datang atau oke saya ngerasa bahagia, ya nggak ngerasa itu, tapi ngerasa kayaknya saya harus datang ke sana karena ini takdir. ya itu bisa saja itu manifestasi dari hati masing-masing lah Kayak diperankan hari Jumat selepas asar Ya. saya datang ke sana. ya itu apa namanya artikulasi hati lah Biasaan. Mungkin itu bisa jadi alat misalnya. ya Alat misalnya keinginan kita ya pas sama keinginannya gitu. ya Misalnya nih kok saya bisa sana nanti berarti kemauan saya yang lain bisa sama gitu. Karena saya Bismillah saya ke Sidabua gitu ya. Kalau aku Nanti takdirku yang lain kebaikan langsung cepat terus juga. Bisa jadi kan bisa jadi kayak gitu juga. Bisa, Karena bisa. menuju prosesi itu loh. Kita di tracknya itu loh. ya Meridoi ketetapannya. Ya. Kan sebenarnya kalau keinginan saya kan bermacam-macam. Saya di sini bukan karena bahagia, bukan apa karena aku karena milih aja. Pokoknya aku nggak tahu tafsirnya apa saya di sini. aku sih lebih ke bahagia sih kan. Aku tahu nggak. Datang ke bahagia itu apa mana? juga. Apa? Bahagia itu apa? enggak loh itu baik kan kita yang menciptakan ya jadi kayak Ya. misalnya datang ke acara masjid itu bahagia aja udah nggak ada harap bahagia Ada udah sesuatu yang didapat. iya Apa ya? enggak sih bahagia udah gitu aja bahagia kan kita yang menciptakan sendiri ya sudah aku bahagia sudah makanya kan katanya kan udah marifat ikhlas di atasnya marifat ada iya bahagia Tapi sudah tidak bermotif itu bagus kan. iya bahagia kan bahagia nah ditapani bahagia apa yang menciptakan diri sendiri gitu sedekah pun dia bahagia gitu atau mungkin ke yang lain tuh levelnya bahagia. Ya kalau kami motif kan nanti dari keinginan pasti ketemu kecewa. Nah itu dia makanya kalau baik kan ya sudah baiknya menciptakan dia menciptakan gitu kan jadi ya sudah gitu kayak loss kan gitu kan jadi loss kayak gitu kalau baik itu mah ya kalau marifat ikhlas di atas marifat ternyata ada mak yang bahagia kalau besok bahagia Terus Maya? ah itu aku belum menemukan tuh Kalau marifat kan secara Jawa kan katanya merifat. ya Merifatnya lihat ini airnya habis langsung bodoh kayak marifat. Kan kepekaan itu ya. Ya, ya. Itu marifat mungkin itu ya. Ya, ya. Itu tafsir lain. Ah. Cuma tafsir yang boleh menafsirkan. iya juga. apa sah-sah saja Kan ini habis itu ya. Akhirnya memang habis terus oh ya. kan ada yang Udah ngerebus kan, akhirnya dia berkorban. Mungkin nggak malas angkat jelas-jelas mungkin jadi panas. Iya. Jadi panas Lagi operasi ngasih kan tidak mereka bodoh beda. Nah, iya. Kan gitu loh. Marifat bikin air panas. Iya. Kalau panas identik dengan kalau tradisi spiritual kan neraka kan. Iya, iya. Kalau dari tradisi sufi neraka itu sebenarnya sisa Tuhan. oke Guys. Bukan artinya konsekuensi. jadi artinya Artinya bahwa di dalam Tuhan sendiri itu dibunuh rasa cinta. Berarti surga neraka itu
sebenarnya kita semua. Berarti neraka Ya. kekal berarti disiksaan. Iya, itu Siksaan bentuk- itu. Itu bentuk rasa cinta. Iya, cinta dari Tuhan. Abadi. Iya. Abadi. Iya. Betul sih. Cuman Bang. Kalau surga gimana kalau surga? Soalnya saya punya pengalaman apa lucu ya. Anak saya waktu ketika masih TK itu pulang-pulang ngomong sama aku loh. Pak, saya nggak mau ngomong surga, mau ngomong surga itu loh. Iya. Kan jadi saya belajar loh, kenapa nggak mau ngomong surga ya. Ya. Sedangkan orang-orang kan beribadah katanya nanti ibadah nanti dia dapat masuk surga. Ya. Tapi anak saya pulang-pulang dari sekolah ketika masuk TK itu nggak mau masuk surga. Kenapa? Karena dia akhirnya tergali, kamu kenapa tidak mau masuk surga? Terus kamu habis bertanya apa sama bu guru gitu. Katanya Ya. tanya sama bu guru itu, Hah? kan dia syarat masuk surga itu harus mati. Dia belum mau mati Oke. gitu. Iya. Ya, akhirnya kan saya terpaksa mengeluarkan penafsiran supaya dia selesai ini itu masuk surga maksudnya kalau kamu senang berarti kamu di surga gitu loh. Ya. Kalau kamu sengsara susah itu apa tidak senang itu kamu lagi pikirannya neraka gitu loh. Ya. Karena di TK saya harus ngomong kayak itu di bisa TK. Akhirnya saya sebenarnya kamu sih ngomong apa? Jadi jangan buru-buru menjawab pertanyaan itu loh. Karena saya tidak mau masuk surga loh. Sejak TK tidak mau masuk surga karena Alasannya mati dulu. Syarat masuk surga itu harus Mati, harus mati. Jawabannya langsung di situ. Itu kan maksudnya kasus kayak gitu loh. Oh, berarti seorang anak berusia TK. menerjemahkan masuk surga harus dengan mati itu yang buat dia takut. Iya, dia takut mati. Ya. Karena dia belum, aku jangan masuk ke dong karena harus mati dulu. Itu respon- saya belum sama anak kecil maksudnya. Itu bahasanya respon aktif apa ya? Respon langsung. Langsung. Karena dijawab secara respon apa? Responsif langsung gitu ya. Makanya kita perlu hati-hati loh kita menjawab gitu loh. Nah, kalau misal surga dan neraka itu dalam rangka cinta, jangan-jangan Tuhan ciptakan surga dan neraka itu hanya tipuan supaya manusia itu terkecoh fokusnya ke surga atau neraka. Yang bisa jadi jangan-jangan Tuhan itu pengen manusia itu fokusnya ke Tuhan. Akhirnya ada Tuhan ciptakan surga dan neraka untuk menipu manusia. Oke. Terus maksudnya? Jadi kalau misal, menurut saya, kalau misal manusia berbuat baik karena masuk surga, itu masih di tataran untung rugi. Ya. Saya sholat karena Oke, masuk ya, surga. ya, Bukan ya. saya sholat karena cinta kepada Ya. Tuhan. Terus letak menipunya di mana? Letak menipu Tuhan itu di mana? Tuhan yang menipu manusia, Iya, letak menipunya di mana? biar nggak fokus sama Tuhan, biar fokusnya surga neraka, surga neraka, surga neraka. Oke. Itu bentuk tipuannya Tuhan. Nah, bisa nggak sih kalau kita manusia menciptakan surga dan bukan menciptakan? Sebenarnya manusia itu sudah merasakan surga dan neraka sejak di dunia. Ya. Misal aku seorang yang kelaparan, ketika lihat dirimu yang kenyang, aku melihat dirimu itu neraka. Oke. Neraka bagiku karena Ya, aku ya. kelaparan gitu loh. Ah. Nah, Tapi surga bagi dia. tapi surga bagi dia. Ya. Bisa jadi sebaliknya. Bisa juga sebaliknya. Dia merasa enak walaupun dia merasa di surga, tapi ngeliat aku yang kelaparan, dia malah pengen kayak aku karena Langsung ada rasa Iya, diskursusnya di mana nih maksudnya? diskus apa? Ya soal ini maksudnya. Yang tadi itu surga neraka yang jangan-jangan itu nggak ada menipu, yang ada surga neraka yang di dunia malah. Jadi Oh. begitu mati ya udah mati aja. Oh, itu maksudnya. Mungkin ya, kan Nah. mungkin saya kan belum pernah mati ya. Oh, oke. Nah soal mati, kalau di tradisi sufi itu matilah sebelum kematian kan? Ya. Berarti kan apa? Matilah sebelum Kematian kematian. itu. Berarti Berarti kan hopeless. Bukan jalani urip. keberserahan kita Ya kalau iya bahasa Jawanya kan mati Berserah diri. mematikan diri kita, hawa nafsu, rasa keinginan, sesuatu yang berlebih. Kalau kita sesuatu yang berlebih, kan kita malah tersiksa kan? Iya. Menargetkan bulan depan harus 1 miliar, pendapatan 1 miliar gitu. Kan kita jadi menderita kan untuk mencapai 1 miliar itu kan. Kalau saya masuknya dari pintu Waktu itu sih keluar di apa storynya Bang Sito berinya apa itu? neraka adalah kalau kita terlalu fokus pada kegiatannya terpenjara. Terpenjara dengan rutinitas. Iya. Itu kan termasuk neraka kan? Ya, penjara segala. Ya, Tapi kalau menikmati ya kan, Bro? Kalau menikmati dengan aktivitas itu loh, nggak pernah terpenjara tapi kan bisa loh. Ya kalau menikmati ya enggak. Ya kalau kita rutinitas sampai kita lagi di neraka. Itu bahasa koreksi. Percaya deh bahasa koreksi yang evaluasi diri aja.
Kalau aku masuknya justru dari pintu spiritual Islam nih. Jadi yang tadi kamu bilang Tuhan menipu itu, surga neraka itu bukan soal menipu, tapi oke lah bisa pakai kalimat menipu, tapi itu tetap ada karena kan saya orang Islam ya. Jadi tetap meyakini bahwa surga ada, neraka ada. Bahwa kemudian nanti manusia mau masuk surga atau neraka itu pilihan apa kita dari Tuhan. Tapi tekstualnya adalah seleksinya Tuhan terhadap hamba-hambanya. Seleksi itu kan ibadah yang mengharapkan surga atau mengharapkan Tuhan gitu. Nah, soal ibadah itu kan berarti kan itu kepentingan manusia. Iya, Bukan kepentingan Tuhan. Tuhan terserah manusianya. Bukan kepentingan, anggaplah itu konsekuensi lah, konsekuensi dari transaksional hamba dengan Tuhannya seperti itu. Ya yang butuh manusianya, Tuhan nggak butuh disembah sebenarnya. Tapi manusia ya terpaksa butuh karena sudah diciptakan kan. Karena pengen masuk surga. Iya, iya. Ikut dayanya di situ ya. Iya. Sebenarnya ditolak nanti bagi misalnya kan bisa jadi kan. Jangan-jangan yang masuk Kalau- surga malah para pendosa, para Nah zina, justru itu makanya kan, koruptor. makanya dibilang kan Coba bayangkan. proses seleksi Tuhan. Kan itu kan. Tapi enggak sih, masa koruptor masuk neraka? Oke lah. Kalau iya. misalkan Bisa juga. Apa alasannya masuk surga yang penjahat-penjahat? kan kita nggak tahu. Maksudnya gini, Pernah mati. sudut pandangnya dengan Islam atau dengan apa? Dengan struktur hukum yang universal gitu. Kalau konteksnya Islam ya otomatis ya prosesnya kita juga masuk neraka juga ya, semuanya masuk surga kan gitu. Tapi ada baiknya sekarang loh. Adanya surga neraka berarti kan manusia jadi berbuat baik. Walaupun Ya. karena keinginannya kan surga. Saya pernah baca, entah itu ayat atau hadis, tapi lupa, entah benar juga atau enggak. Kelak di surga ada hamba-hamba yang menyesal. Jadi di surga nanti ada hamba-hamba yang menyesal. Misalnya apa? Karena ketika dia sudah menikmati nikmat surga dan dia berharap ingin melihat Tuhannya, Tuhan nggak kasih lihat karena dulu engkau beribadah untuk mengharapkan surga, sudah saya kasih surga untuk melihatku, ya nanti dulu. Yang bisa melihatku ya hamba-hamba yang beribadah untuk baraku, yang berharap surga sudah saya kasih surga. Padahal satu kedip melihat sosok Tuhan itu hilang kenikmatan di surga. Makanya itu. Ini aku bener apa nggak tahu ya, aku lupa. Ini hadis apa artikel apa Quran saya lupa. Ada hamba-hamba yang menyesal ketika di surga. Hamba surga yang menyesal ketika di surga. Ya kalau dari situ pokoknya ibadah kita itu niat karena Allah, kita kayak gitu. Ya. Yang dari kita Nah, kayak gitu, makanya banyak beberapa ulama atau ustadz kiai bilang boleh di tangan Allah, ini di tangan Allah, sederhana kayak gitu. dan tadi sudah diterjemahkan kita di awal soal kegembiraan, soal, ya kan? Itu kan lillahi ta'ala. Iya, Ya, Baik, pikirannya seperti itulah sederhana. Jadi nggak mengharap ada orang, mengharap dari siapa atau mungkin kita berbeda. Sudah terang juga itu ya. Ya, gitu. Lalu karena saya ngomong kenapa? Karena Allah. Wow, ya Allah yang bikin kita sehat. Gitu kan. Kenapa? Karena Allah yang membuat kita bisa menjalani hidup baik. Kenapa? Karena Allah. Ya Allah yang masih memberikan pemikiran. Kenapa? Karena Allah. Jadi kan ada alasan-alasan untuk gitu. Kenapa? Karena Allah kasih kita sakit, kita kasih menderita, itu boleh ada alasannya. Nah, kenapa? Karena Allah sehingga saya sakit begini. Ya kita bikin lagi sakit tahu kenapa? Kan hujan-hujanan, belum makan, drop, oh iya ya, orang caket dengan kesalahan kan gitu. Ya wis sakit tuh mana pengen bisa sembuh, ya berobat misalnya gitu, atau enggak secara kapasitas ya ilmu herbal lah. Kan gitu. Artinya memang kita harus sadar bahwa kita manusia, ya pasti sakit, tidak ada masalah, ya macam-macam lah. Iya, ya memang sakit ada. Nah, manusia yang pernah ada, manusia itu memang nggak disebutkan. Manusia itu harus perlu nggak disebutkan juga. Jadi kalau kita suatu saat lagi drop atau down ya aku manusia, aku Ya, kayak gitu saya kayak gitulah. Jadi saya terus berdoa, ya Allah sembuhkan aku, misalnya itu. Sakit hati, ya Sakit patah hati, ya berharap Manusia. ya macam-macam itu ya. Iya, manusiawi. Itulah manusia. Kalau saudara, kamu nggak sakit hati aku. Itu yang kadang sekarang kan lagi ramai istilah mental health ya, kayak kadang anak-anak menghadapi satu problem terus langsung wah stres, itu karena apa?
lebih ke apa karena kurang fondasi iman yang kuat atau kurang mental yang gimana? Kalau ada beberapa yang ini sebenarnya pemahaman. Ada yang bertanya itu. Nah, okat sebentar. Ya. Kemarin ada kita punya teman anak IAS itu kan Mas dulu kan sudah mengalami situasi apa ya? Situasi trouble di sekolah segala macam itu lah. Itu kan juga kan itu bagian dari tempaan ya untuk mental lebih kuat gitu kan. Oh iya. Ya. Ya. Oh, itu cara pandangnya. Namanya anak-anak remaja kan memandang sesuatu itu masih sempit. Ya. Nah, harapannya kalau sudah makin dewasa itu lebih bisa mengambil yang cara pandangnya bisa. Yang membuat dewasa Perjalanan. Ya proses itu yang Masalah. kemudian masalah itu yang kemudian dipandang ya misalkan ada daripada menghadapinya dong berarti. ya, cara pandang dalam cara pandang itu menyelesaikan. Ya. Kalau ketika aku dibully misalkan ya, kamu diajak ya, kamu gimana? Aku ya langsung emosi, aku udah cekapnya. Bagus, misalkan apakah selesai itu kan enggak? Pasti kan ada penjelasan lagi. Kamu ngomongin apa? Kamu harus begini ya mungkin dia ngobrol dulu kalau udah nggak mau bisa apa strategi lah yang kira-kira memberikan solusi yang baik tanpa harus terjadi sebulan ya misalkan kayak gitulah. Nah itu kan anak kan kadang tidak tahu sehingga orang tua atau mungkin guru harus paham sih. Jadi peran lingkungan ya. Ya ada Lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Iya itu. Tapi seringkali malah Ada lagi gini. justru peran lingkungan malah menghakimi. Iya itu ya. Iya itu. Seringkali kan seringkali Itu takdir. takdir untuk membuat itu bukan hanya lingkungan. Iya. Bisa Bukan jadi hanya lingkungan. Terus nota keluarga itu kan bahkan keluarga ya. Iya, jadi kita nggak bisa menyalahkan. Iya, seperti itu Cara pandangnya sikap kita yang salah, sikap menyikapinya. menyikapinya. cara pandang orang kan kadang dia tidak tahu apa yang kita lakukan, tapi dia sudah Menghukumi. menghakimi, cenderung ke menghakimi. Nah itu. Sedangkan yang bermasalah, misal ya kita yang bermasalah, kita yang tahu masalahnya, tiba-tiba orang itu masuk dapurannya kita istilah, tuh kita yang tahu masalahnya, kenapa dia itu? Ini curhat nih. Misalnya kan seperti banyak Iya. kan seperti itu. Iya. Nah, oke, anggapan orang lain kan. Anggapan orang lain. Saya mau coba pakai pendapatnya Sartre, Siapa tuh? Jean-Paul Sartre. Nah, itu siapa itu? Dia seorang filsuf Yunani atau Logika dia filsuf dari Eropa, lebih ke arah dia membahas soal psikologi. Oke. Anggapan orang lain. Nah, dia bilang itu orang lain adalah neraka. Ya. Karena ada anggapan, karena ada yang lain. Ya. Orang lain melebihi kita, melebihi aku misalkan. Ya. Dan lain-lain itu kan neraka. Ya. Nah dia berpendapat bahwa orang lain adalah neraka. Oke. Tapi dia di akhir teorinya dia bilang manusia dikutuk untuk bebas. Ya. Terus Jadi apa? Dikutuk atau dikutuk dikutuk? menjadi bebas. Oh, dikutuk. Dikutuk menjadi bebas. Manusia dikutuk untuk menjadi bebas. Iya, bukan manusia memilih untuk bebas, tapi manusia dikutuk untuk menjadi bebas. Berarti oleh Tuhannya dong di situ. Dia seorang ateis. Iya tapi ya itu lucu. Ateis masa ada kalimat dikutuk? Dikutuk oleh hidup. Oke. Itu berarti itu gitu ya. Ya. Iya, alam semesta. Oke. Ya. Dikutuk menjadi bebas. Akhirnya dia memberikan pendapat bahwa yaudah kamu berbuat hidup berperilaku sebebas-bebasnya. Ya. Tidak usah melihat neraka orang lain itu. Ya. Apa yang kamu mau lakukan, apa yang kamu pengen lakukan, apa yang kamu butuhkan lakukan. Betul sih. Bebasnya bukan berarti liar kan? Bukan. Ya. Nah, Betul. selanjutnya saat terbilang kebebasan yang dimaksud itu bukan kebebasan yang liar, tapi Ya. kebebasan yang bertanggung jawab. Ya. Tidak merugikan orang lain, tidak. Terus ada Bahkan itu masuk akal karena bahkan seorang santri atau murid ya terhadap guru, terhadap ustadz, terhadap kiai itu kadang dalam tanda kutip bisa menjadi rakat. Iya, Si iya. guru, si kiai atau si ini loh ya. Jadi seolah seringkali yang mungkin lalai dari seorang guru atau seorang ustadz atau apapun itu namanya sebagai malah
malah justru menjaga jarak antara murid dengan Tuhannya gitu. Justru malah si guru ini malah jadi menghambat seolah-olah. Harusnya kan jembatan, tapi malah jadi kayak malah Tuhannya malah jadi gurunya itu. Karena kayak gitu kan. Makanya tadi ketika teorinya soal tadi Satrio ngomong bahwa orang yang dari neraka ya cukup masuk akal. Karena seringkali ya yang terjadi di masyarakat seperti itu. Makanya aku sebagai pribadi terhadap beberapa kawan-kawan yang sharing nggak pernah apa ya istilahnya memberikan sesuatu yang seolah kayak menasihati tapi memaparkan. Jadi bukan menggurui, bukan menasihati tapi memaparkan. Jadi kita pun jangan seperti yang diteorikan sama siapa? Satre jadi neraka bagi orang lain. Menasehati pun tolong menolonglah kamu dalam kebaikan. Nasihatilah dalam kebaikan. Udah Nah, itu tadi tanggung jawab kebaikan tadi kan, neraka kebaikan tadi itu ya. Ya nasihatilah kebaikan. Ya. Jadi kalau nasihati boleh. Tapi kan orang itu kamu lagi mau dinasihati enggak ya? Nah, itu mau lagi matang. pusing-pusing jawab, Nasihati. oh tenang. Nah, Nasihatnya kalau diminta, Kalau diminta. itu namanya yang Nasihati. kita yang empati kita loh. Ya. Kan karena kita saru loh. Nah, Di tradisi kita kan saru. Iya, iya. Di guru PA gitu kan. icik-icik menasihati kan itu ya sekarang kan. Di sini kita kasih dalil. Makanya ada sholat subuh. ada- Itu saru. Tapi kan niatnya bantu itu. Penolong, Ya, ya. tapi Kalau belum, situasi, kondisi waktu. Orang lagi pengen Betul ya. tenang aja, udah gitu. Apa sih? Nah, iya. Kan orang dalam situasi. Industri nasihat itu namanya itu. Nah ini selain pemikiran, sikap itu harus yang baik, yang bijaksana. Iya, itu Itu kan penempatan. masalah. Enggak serba salah. Soal Soal penempatan yang penempatan. penting niat. Penempatan. Ya nggak bisa, ya sekedar niat bro. Tapi bisa disiasati. Kan cara prakteknya dengan Awalnya iya. Itu bisa jadi korban informasi itu kamu. Ya enak. Orang sekarang gitu ya, orang suruh orang penasihat. Kita gini. Betul. Dua niatnya tuh tulus loh. Iya, betul nggak salah juga. Kalau saya paham, saya gitu ya. Kalau nggak paham, saya ini aja lah. Misalnya orang apa meninggal ya, kita nasihati kan juga kadang. Iya, sama. Kalau saya kadang nggak ngomong apa-apa. Enggak mau ya. Nggak, kalau di GPA terpaksa karena itu informasi itu beritahu. Kalau dibilang sabar ya. Ada yang meninggal kan sebenarnya bukan kita peduli juga kadang. Lebih kayak kita ada loh. Iya. Aku ada loh. Kalau di grup ya. Kan gitu kan sebenarnya gitu loh. Play copy paste, Iya, copy ngubah paste. A-nya dari gue jadi satu. Itu kan betul-betul Ini banyak aja, artis. ini aja. Kalau misalnya kapan pengen itu bisa udah umum ya. Soalnya kita peduli gitu. Terus tadi yang membatasi ya, bicara batas ini ada quote yang Gus Dur ini yang Gus Dur. pada ingat kan ya? Apa tuh? Bicara membatasi. Ini udah sejam loh. Udah Iya. sejam. Kalau Anda tidak ingin dibatasi, janganlah Anda membatasi. Kita sendirilah yang seharusnya tahu batas kita masing-masing. Nah, itu betul. Itu sadar Luar biasa. Itu kesadaran dia bener Puncaknya tahu. Itu kalimat tahu. kesadaran. Tahu batas, soal batas. Jadi Oke. sebelum kita Masa ngasih saran? Oh, batas. Iya. Nggak ngasih saran, jangan ngasih saran. Tapi tergantung koleksi itu soal ya. penempatan. Itu kan Ya kan persepsi orang beda-beda, jadi Betul. jangan salahin orang yang ngasih ini Iya, Mas. bisa jadi kita salah. juga jangan seperti itu. Bisa jadi salah. Kan pakainya prinsip sendiri-sendiri sih. Kan tergantung apa si individu itu Oh iya terlalu sensi itu. apa pengetahuannya dimilikinya seperti apa. Bukan terlalu sensitif karena kan kita nggak tahu ya isian orangnya. Anak orang sing senang itu juga di stasiun itu senang banget. Ya. Lagi susu Nah, itu jadi buktinya. mana? Iya, berarti Makanya kan mana ada gitu ya. manfaatnya. Iya, Masih itu tersinggung. juga ada. Kalau aku sendiri kan tersinggung loh. Soal Aku sendiri. penempatan. ya apalagi sih menasehati lebih no. Iya, tadi kan makanya- misalkan lu apa sih pengalaman orang lu dari itu apa sih ya kan istilahnya Berikan nasihat Itu, kepada iya. orang yang tepat. iya maksudnya tepat. Kadang ada pemikiran gini, wong yang nggak ngerti dapurane kok mungkin dapat nasihat. Nah, ada gitu. Nggak ada. Dapurane Ya, kok makanya kayak- kita harus- Iya, ada ya. Ada Ya. seperti itu kan. Makanya kan ada ayat itu di kita dibantu ya, yang apa? Jangan lihat siapa, tapi apa yang Apa. disampaikan itu ya. Ya, itu juga yang Jangan lihat siapa. tapi apa? Kenapa? Jadi yang disampaikan jangan yang umum kalau bisa. Bukan. Tapi kalau Bukan siapa tapi apa. kalau Bukan orangnya tapi isi dari omongannya. Ya kalau isinya terlalu umum,
sama kayak orang lain ya buat apa gitu kan, kayak Iya, seolah-olah sia-sia gitu kan. Kalau itu sama bentuk penghargaan, apa bentuk penghargaan aja. Ya. Tapi untuk di negara kita harus jadi siapa ya? Ternyata kita harus jadi siapa harus baru didengerin. Ya, faktanya seperti itu. Faktanya di negara Tapi sejarah dulu pun kayak gitu, bahkan yang iya, jadi betul. pendekar ibaratnya pahlawan ya Ilmu, harus iya, faktanya Iya. memang betul, faktanya memang seperti itu. Harus jadi siapa dulu. Memang ya, Ini sudah ketiga nih, no? untuk membuktikan apa kan harus jadi siapa kan? Sudah ketiga. Ya, perasaan. Mungkin Enggak. ini bisa ditutup ya. Iya, iya. Berangkat dari ditutup dengan pendapatnya Nietzsche. Apa itu? Friedrich Nietzsche Nietzsche itu apa? Filsuf dari mana? dari Eropa. Oke. Bahwa hidup itu kan yang dimaksud dia kan absurditas kehidupan kan. Ya, ya. Tidak teraturan, Ya. abstrak dan lain-lain. Aca Saruca lah ya. Iya. Dari tadi kita kan dari tadi kan kita macam-macam Iya, Aca Saruca. ada tolak Seolah-olah. ukur, ada batasan, ada apa. Hah? Nah, Betul enggak? Soal akhirnya Nietzsche di akhir hidupnya bilang bahwa dia mendefinisikan soal Übermensch. Apa itu? Apa? Übermensch, adi manusia. Übermensch Huberman. bahasa Jerman. Apa itu artinya? Menjadi adi manusia. Adi manusia. Adi manusia itu maksudnya manusia yang manusia. Paham nggak? Nah, ketika manusia menjadi manusia, dia bakal teratur dengan sendirinya. Ya. Harmoni dengan alam semesta, dengan Oke. manusia yang lainnya. Nah, ketika sudah menjadi manusia yang Übermensch itu manusia yang Übermensch, akhirnya dia bilang manusia yang sejati adalah manusia yang mencintai takdir. Oke. Istilahnya amor fati. Ya, ya, ya. Jadi ketika manusia sudah mencintai Fati. takdir, amor fati. Amor fati. Jadi ketika manusia sudah mencintai takdirnya, dia bakal hidup selaras. Oke. Jadi manusia. Jadi manusia yang manusia. Oke. ya kodratnya manusia. Kodratnya manusia. Oke. Begitu jadi ya. ya, oke. Apa tadi? Manusia. Manusia yang mencintai Takdir, amor fati. takdir. Amor fati. Amor fati. Amor fati. Ya. Dan oleh manusia yang mencintai manusia sebagaimana Konteks dalam Islam adalah bersyukur gitu ya. Ya. Hah? Bukan itu. Beda ya, beda. Ini manusia. Manusia mencintai takdir. Ya. Manusia yang mencintai hidupnya gitu. ya Iya. iya Iya, proses. iya itu. Ketika manusia mencintai hidupnya atau mencintai takdirnya, otomatis dia mencintai Tuhan secara tidak sadar. Nah itu dia. Makanya tadi waktu di awal kan gue bilang saya mencintai takdir. Tanpa perlu mikirin Tuhan selalu gitu kan. Iya. Iya sih. Itu automatically. Itu sudah bersyukur itu sebagai manusia tapi tidak diucapkan. Jadi perilaku. Iya betul. Kita kan lebih ini ya, itu lebih senang bikin status soleh karena kita nggak soleh. Nah, pernyataan itu kan karena keluar oleh Nietzsche seorang ateis kan. Ateis, Bahas ya? Tuhan di situ. Kadang saya juga berpikir ateis adalah dia Tuhan. Dia percaya Tuhan, tapi dia Saya tidak kayak teologi Tuhan, jadi tidak Bisa jadi itu. Mungkin Menunjukkan. perilakunya lebih baik daripada yang punya agama. ateis itu sebenarnya perang kali ya. merasakan diri Perang kali ya. materi, mereka tidak percaya karena sudut pandangnya namanya ada materi. Oh iya. Berarti dia sebenarnya dia perang aja. Malah lebih ikhlas ya. Iya. Ikhlas gimana maksudnya? Iya maksudnya Lebih menjalani tulus. hidup ya tulus. Lebih tulus. Si ateis itu tadi. Ateis itu kan menolak konsep ketuhanan, bukan menolak Tuhan. Nah, Konsep ketuhanan yang dipercaya oleh manusia yang lain. Dan seorang ateis membenci konsep Tuhan ketika oknum yang beragama itu bertindak tidak sesuai kebenaran yang ya, Tuhan sampaikan gitu ya. bisa jadi atau kewajaran hidup. Ya. Tidak realitas atau sesuatu yang bisa dia lihat. Jadi semacam apa? Kalau meyakini tidak ada sesuatu yang bisa dipahami itu dilihat itu kan nggak bisa meyakini. Ada materialisme itu lah. Tidak Tuhan yang apa-apa itu mereka tidak mau yakini. Sedangkan karena Tuhan sebagai apa kita tidak mungkin percaya saja. Mereka tidak bisa. Harusnya apa sih bentuknya? Mereka tidak bisa.
Ya begitulah kira-kira. Oke, siap. Tutup. Siapa yang menutup? Sudah itu kita Oke, terima kasih guys semuanya. Obrolan yang seakan-akan cacar-runcah. Ramadan ketiga ya. Iya. Ramadan Jumat ketiga. Jumat ketiga di Ramadan 2025. Di apa tadi? Rembu kerasan. Rembu Kerasan Jiguran, Purwokerto. buat sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bisa sejam, sudah ya. Suwe ya. Suwe. Ya. Nah, Gusti.